Nah, lanjut. Silakan Pak, lanjut. Sambutan selanjutnya dari NSA, Bapak Dery Haryadi. Waktu Silakan. dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya agak merinding ya lihat estafet yang kedua ini, luar biasa ini. Estafet yang pertama hanya 120 peserta. Estafet yang kedua berapa? 2.000 Pak Ketua? 20.000, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terkira untuk rekan-rekan yang sudah berusaha mewujudkan estafet kedua ini berjalan. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian dengan para sponsor, terima kasih semua. Tujuannya memang tak lain tak bukan hanya untuk silaturahmi ya, silaturahmi, kita bertukar informasi antar sesama akademisi. Dan kita buka lagi ini untuk yang lebih lebar, alhamdulillah, untuk lebih lebar untuk komunitas-komunitas. Nah, ini tujuannya agar kita ketika berada di suatu tempat nggak usah khawatir. Artinya kalau nyasar di Bekasi, monggo, NSA terbuka. Siapa saja untuk alumni atau komunitas. Kita ngopi bareng boleh, ada mes di sana juga boleh, silahkan. Atau kita nanti kalau jangankan Bekasi, mungkin di Tangerang, Kesasar, bisa hubungi Pak Anto dan lain-lain. Di Bogor ada BTA dengan Pak Ade, bisa konfirmasi dengan Pak Ade. Kita saling diskusi aja bareng-bareng, tujuannya itu. Alhamdulillah ini sudah semakin banyak dan semoga Orion Uber Ghost to Academy yang ketiga akan lebih besar daripada yang sekarang. Support selalu NSA. Terima kasih yang terkira untuk Orion. Orion, we can change. Oke, sekali lagi. Orion, we can change. Oke, skematiknya terbaru, update terus. Yang sekarang yang terbaru yang dibuat oleh guru kita Pak Budi Batosai, itu luar biasa ya. Ada pengukuran before on. Wah, luar biasa itu. Pak Budi, mana guru saya ini? Pak Budi, nah terima kasih update-nya yang terbaru itu membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan handphone yang mati total. Oke, kalau mau diskusi lebih lanjut monggo NSA. Bekasi ada NSA, kalau mau kursus Tangerang ada CSA, di Bogor ada BTA. Oke, demikian dari saya Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat NSA. Baik Pak. Oke. Selanjutnya dulu dong. Yang ketiga. Yang ketiga dong. Tidak lain dan tidak bukan, sambutannya dari lembaga BTA, Bogor Tech Academy. Diwakilkan oleh Bapak Puji Hartono ya? Puji Hartono. Silakan, waktu dan tempat kita persilakan. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat rekan-rekan. Yang terhormat, cek. Yang terhormat Bapak Denny NSA, Koh Yuli, Pak Anto, dan teman-teman semua, Pak Rai, dan rekan-rekan semua yang hadir dari luar kota. Alhamdulillah, puji syukur hari ini bisa hadir dalam acara One Day Workshop Orion Goes to Academy yang kedua. Saya mewakili dari BTA Bogor Tech Academy, yang seharusnya Pak Ade yang di belakang ya. Ini jebakan nih ya, tiba-tiba ditunjuk untuk sambutan. Alhamdulillah teman-teman, hari ini
sangat bahagia sekali, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia Orion, untuk panitia One Day Workshop Ghost to Academy yang kedua. Mudah-mudahan nanti yang ketiga bisa lebih meriah lagi, insya Allah. Yang ketiga nanti akan diadakan di Bogor ya, bersama Bogor Tech Academy. Terima kasih juga buat tim Orion, Pak Budi dan rekan-rekan semua yang alhamdulillah sampai saat ini selalu support dari update skematik dan produk-produk terbarunya. Terima kasih Pak, sehingga teman-teman semua bisa terbantu dalam aplikasi ya, untuk pengaplikasian servisnya untuk lebih gampang lagi, memudahkan kita semua dalam menganalisa ataupun memperbaiki ya. Jadi terima kasih banyak, pokoknya mah support untuk yang lainnya. Terima kasih juga buat para sponsor, ada BTACC, Online, Mito, dan lain-lainnya ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Supportnya yang luar biasa di setiap acara. Alhamdulillah hari ini supportnya full. Mungkin nggak panjang lebar ya, mudah-mudahan sih untuk kedepannya kita bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk sinergisitas untuk semua lembaga yang ada di Jabotabek khususnya. Untuk umumnya sih mungkin di luar kota insya Allah ataupun di luar pulau nanti kita bisa sinergi lebih baik lagi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTA di mana sih Pak? Lokasi Pak? Bogor Tech Academy alhamdulillah berada di posisi tengah kota Bogor. Jangkauannya sangat mudah diakses, dekat Jalan dengan apa? Terminal Bubulak. Terminal Bubulak. 100 meter dari Terminal Bubulak, tepatnya di rukonya Tubisel atau kita juga di sana adalah sekretariat Test Point DBD Bogoraya. Oke Pak. Yang mau mampir welcome ya. Siap, teman-teman yang mau Barangkali- ke Bogor, aksesnya sangat gampang sekali ya, ada di tengah kota. Mau dari kabupaten, mau dari mana, aksesnya sangat deket pokoknya ya. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman dari perwakilan BTA Pak Puji Hartono. Selanjutnya teman-teman panitia dari pihak kelurahan Sudah siap? sudah siap? Oke, kayaknya sambil nunggu kita mau yel-yel yang tadi nih, ngulang lagi. Soalnya door prize-nya ada lagi tambahan tuh. Saya Mau- lihat tuh tadi. Mau Apa, kasih Pak? hadiah apa Pak ya? Apa Pak door prize-nya Pak? Biar Apa ya? semangat dong Pak. Biar semangat dong. Sebentar. Biar semangat. Oke itu apa itu Pak? Boleh lah itu. Charger premium kayak itu Pak. Charger premium dari kotak. Wow dari kotak. Terima kasih teman-teman kotak. Kita sebutin yel-yel yang paling semangat Bapak kasih lagi. Boleh. Paling semangat ya. Harus Jangan semangat. ngomong yang jauh Harus lagi. semangat. Oke. Harus semangat. Sekali lagi ya, yel-yelnya yang tadi sedulur apa ya Pak? Solidaritas tanpa batas. Oke, kita mulai ya. Ya. One Day Workshop Nguber Orion Ghost to Academy 2 ECSA. Ini di sini sehari siapa ya? Nih Pak, nih sini. Maju dulu. Maju dulu dong. Soalnya hadiahnya jangan dilihat dari nilainya. Perjuangan teman-teman kotak dari Serang jauh Pak ngasih hadiah buat support acara One Day Workshop Ghost to Orion Academy 2. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman kotak. Dari siapa namanya? Erik, Dari mana? Curug Nangka. Curug Nangka. Curug Nangka. Luar biasa. Pak, silakan dikasih. Oke. Ada kesan-kesannya enggak Pak untuk acara ini? Ya sukses terus lah. Oke, thank you. Satu lagi. Satu lagi. Bapak yang sebut. Apal enggak panjang banget. Sebentar Pak. One Day Workshop Nguber Orion Ghost to. Bebas Pak, pilih. Saya mau ke belakang. Pilih aja Pak, suruh maju dong, biar kenal-kenal dong. Baju biru. Wah, maju. Wede. Tadi dari BTA. Weh. Sekarang dari NSA. Oke, kenalan dulu dong, tepuk tangan. Kenalan dulu. Dari mana? Siapa namanya? Terima kasih. Namanya Syarif.
Ya. Lokasi tinggal apa konternya di mana, Bang? Di Tambun, Pak. Wow, orang Tambun ini. Jogja, jauh banget. Bantar gue, Bang, sono dikit tuh. Ya udah pokoknya. Oke. Selamat. Thank you. Kotak, terima kasih katanya. Kotak. Thank you. Oke, teman-teman panitia, sambil diselingin hadiah tadi, perwakilan dari Kelurahan Sawah Baru lagi live ternyata. Oh, lagi Teman-teman live. mau lihat live di Facebooknya jangan lupa ya, Oh, Ghost to iya. Academy 2. Tolong di subscribe sambil dilihat di YouTube ya, di YouTube. Oh, nggak bisa perwakilannya, belum datang. Berarti tunggu Pak Lurah. Oke, dilanjut Langsung. Pak. Berarti kita langsung ke. Materi tim Orion. Oke, materi ini yang ngantuk ngopi sambil duduk, bari Sambil duduk. ngopi, Lah, sambil belajar. duduk, sambil menyimak Ya, ini ada ilmu nih. Apa materi yang- dari ya, tim Orion. Oh. Oke. Kalau yel-yelnya yel jargon Pak Ciko. Masih si bening bukan sih? Si bening dong. Iya dong. Nanti paling kita bening. tes ya. Yel-yel dari Orion. Sambil nunggu dipersiapkan untuk materinya ya. Teman-teman yang mau ngopi bisa kopi, ambil kopi dan duduk lagi sambil menyimak nanti dari tim Orion untuk memberikan materi. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman teknisi semua? Sebelum kita memperkenalkan diri ya, mungkin saya ingin mencoba yel-yel yang tadi sudah dilakukan ya. Panjang juga tapi ya. Lumayan Pak, lumayan Pak. Oke, mulai. One day workshop Uber Orion Ghost to Academy 2 CSA. Oke, sekali lagi tadi saya sempat agak serimpet bro ya. Iya, agak keserimpet ya. Bismillah, coba yang kedua. One day workshop Uber Orion Ghost to Academy 2 CSA. Iya, maaf. Oke. Oke, sorry. Jadi alhamdulillah ya teman-teman di sini sudah berkesempatan hadir ya, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Saya yakin di sini teman-teman kebanyakan dari 3 alumni ya. Ada dari CSA, NSA dan BTA ya. Walaupun mungkin ada di luar itu pun juga ikut hadir. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ciko dari tim Orion. Saya nanti akan didampingi oleh Pak Budi ya. Pak Budi yang nama aliasnya Orion Batosai ya. Jadi kita berdua biasa tampil di acara Nguber Orion ya, secara live setiap hari Rabu malam jam 7:30 gitu. Dan di balik
tiang, ada Ryugami Flasher ya yang biasa saya suka sebutin. Yud, coba lihat mukanya Yud. Ya, terima kasih pertama-tama buat panitia ya dari tim CSA ya yang sudah bersemangat, bersusah payah memberikan kesempatan buat kami, buat kita semua untuk terselenggaranya acara Nguber Orion yang kedua ya. Terkhusus buat para panitia, saya mohon maaf jika yang saya nggak hafal ya, saya Pak Re, terima kasih Pak Re. Kemudian ada Kang Denny Haryadi, terima kasih Kang Denny, sehat terus Bang Re. Terus kemudian ada Koyuli, nah ada Koyuli, terima kasih Koyuli. Saya lihat sudah agak nguap sedikit, ya mungkin nanti ditambahin sedikit bubuk kopi gitu. Ada Bang Aroh, terima kasih Bang Aroh. Kemudian ada Mas Is, ya Mas Is, terima kasih. Yang baju merah siapa? Bang Arai, wah terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bang Kang Budi Kurniawan. Nah, terus ada Bang Ridwan Muklis. Ya. Ada oh iya. Ada Bang Yopi dari Yuk Service yang selalu saya pantau posting-postingannya ya. Karena luar biasa. Setiap hari saya hitungin bisa 30 ya Bang ya postingan. Luar biasa. Tapi semua dilakukan semata-mata untuk kemajuan teknisi ponsel Indonesia. Ya Bang ya. Jadi dari sekian banyak ya dari teman-teman yang hadir, tadi saya sudah sedikit bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Apakah mereka sudah mencoba atau menggunakan Orion gitu. Nah, ini saya coba konfirmasi ulang dari banyak teman-teman ini yang belum ya, yang belum pakai Orion, coba mana tangannya? Mana coba taikin dulu tangannya, taikin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, 8. Ya kasih, pasti kasih. Tapi ya tenang aja, ini maksudnya gini, semua tetap nanti dikasih ya. Ya insya Allah mudah-mudahan berguna. Nanti juga ada door prize, ada yang kita kasih lifetime, ada yang kita kasih setahun gitu. Nah, sembari menunggu ya, laptopnya disiapin. Jadi saya sedikit ingin berbincang, menginformasikan tentang asal muasal kata-kata Nguber Orion. Nah, jadi cikal bakal acara Nguber Orion itu dibuat dan penamaannya itu kerjaannya saya sama Pak Budi sebenarnya. Jadi persiapannya hanya 5 hari gitu. Jadi 5 hari kita coba konsepin temanya, acaranya, judulnya, sampai pada saat episode pertama itu kita menggunakan alat yang ala kadarnya gitu. Jadi kita berharap waktu itu ya udahlah kita coba mulai dulu ya dengan peralatan seadanya. Mudah-mudahan intinya tujuannya adalah apa yang kita ingin berbagi share ke teman-teman itu teman-teman bisa memahami seperti itu. Walaupun memang masih banyak kekurangan tentunya ya dari sisi pemaparan materi serta narasumber. Dan alhamdulillah itu saya ingat mulainya September 2000 berapa ya? Bukan. Hah? Oh iya, September 2023 di Studio 1 Orion. Nah,
Nah, sekarang udah studio 3,5 Orion. Kalau yang udah sering nonton pasti hafal ya kan. September 2023. Jadi September kemarin itu 1 tahun dan kemarin episode Gold yang ke-50 ya. Itu alhamdulillah banyak sekali disupport oleh sponsor-sponsor ya. Ada ini banyak banget nih di sini sponsornya. Ada Mito, ada Pozi waktu itu, ada Online seperti itu. Dan narasumbernya pun alhamdulillah ya mensupport baik. Jujur kalau kita undang mereka itu datang dengan sukarela ya. Datang ke tempat kita dengan offline ya, bertatap muka walaupun via Zoom ya, secara online. Jadi narasumber seperti Kokoh Hawkin dari Alpha 2000, kemudian dari ada Abah ya, Matrix Flasher, ada Kang Arya, siapa lagi ya, kemudian Bang Arsa ya, JBK Well, Prianto, kemudian ada Cak Komari, terus banyak sih, ada Bang Theo Payung Gadget, kemudian ada Bang Ibnu Podomoro. Jadi mereka itu tidak kita kasih sama sekali ya, mohon maaf nih, uang titipan gitu ya untuk kehadiran mereka, untuk ilmunya mereka. Jadi di sini dan sering kita sampaikan juga, kita dari Orion sangat berterima kasih ya, khususnya buat para narasumber ya yang sudah memberikan pengetahuannya, pengalamannya, berbagi ilmu kepada teman-teman di acara Nguber Orion, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semua. Untuk Orionnya sendiri saat ini sudah menggunakan versi 3798 ya. Udah pada tahu belum versi yang barunya? Udah ya. Kalau belum update, silakan update ya. Bisa auto update atau bisa manual update gitu. Jadi kalau di auto update, di situ nanti teman-teman bisa setting di pojok sebelah kanan atas. Nah, itu di profile. Di profile kan ya? Preference. Ya. Ah, di situ tuh. Ada preview apa stable sih? Preview ya. Jadi kalau settingannya stable, teman-teman pindahin ke preview. Jadi nanti di close, dibuka lagi, dia akan muncul di sebelah kiri sini untuk diupdate. Banyak sekali fitur-fitur yang baru ya yang kita tampilkan, serta konten-konten tentunya. Mungkin nanti Kang Budi akan menyampaikan konten-kontennya, banyak sekali ya Kang Budi ya. Udah siapa Kang Budi? Oke. Mohon izin, saya ingin memberikan waktu dan tempat untuk Kang Budi Orion Batose untuk menyampaikan materi. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ciko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kalau panjang lebarnya mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya, sahabat saya, Pak Ciko gitu ya. Mungkin dari saya sendiri, saya akan lebih langsung mungkin ke fokus bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan XC Orion ya. Tapi dalam menggunakan atau mengoperasikan XC Orion ini di koridornya adalah smartphone ya, seperti itu. Dan mungkin sebelumnya kami mohon maaf karena ada keterlambatan kehadiran dari Pak Direktur, kemudian Pak Aden, posisinya masih OTW ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran segera merapat bergabung. Jadi mohon maaf mungkin kami di sini agak sedikit dadakan persiapannya, baik laptopnya ataupun yang lainnya mungkin ya. Terima kasih Om Gugum, tepuk tangan buat Om Gugum. Ya,
eh, langsung aja mungkin ya. Di sini saya akan membuka salah satu fitur. Kan kalau fitur Orion itu sebetulnya ada 3 ya, yaitu fitur Gatland, kemudian fitur skematik sama fitur bitmap ya. Nah di sini yang saya panggil adalah fitur Gatland dengan tipenya adalah Pipo Y16. Coba saya ketikkan langsung di sini Y16. Seperti apa kedeteksinya gitu ya. Nah ternyata sudah terdeteksi ya. Y16 ini dia ada di folder Pipo ya, seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya panggil ya. Di sini fitur Gatland-nya kebetulan ada 2. Ada Gatland dan ada subboard seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya buka yang Pipo Y16 Gatland. Ngomong-ngomong mengenai masalah sebutan Gatland, mungkin sudah tidak asing lah mungkin ya. Gatland itu mungkin kalau di rekan kami disebutnya mungkin hardware solution atau mungkin disebut juga dengan circuit tracking. Kalau kami di sini penyebutannya adalah Gatland. Tapi pada intinya sama aja ya Pak ya. Seperti itu. Ya. Nah, di Gatland di fitur Gatland Pipo Y16 ini sebagai berikut mungkin yang ingin saya jelaskan gitu ya. Di sini format kategorinya sebetulnya sama Pak. Mau di fitur Gatland brand tipe apapun ya. Baik itu di brand Xiaomi, brand Samsung, kurang lebih kerangka kategorinya seperti ini. Ya. Tapi kalau mungkin di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan spesifikasi dari kategori ini, sebetulnya di sini spesifikasinya ada Gatland, ada kategori Gatland, ada kategori pendukung, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kategori Gatland seperti inilah ya, LCD, network, SD card, SIM card, SD Lite. Ketika kita klik pin out IC seperti ini kami sebut adalah kategori pendukung. Nah, kemudian kategori pendukung juga di sini ada yang lainnya, seperti dioda voltage drop, ya. Nah, maaf yang ini ya. Kemudian ada kategori pendukung berikutnya ada integrated circuit ya. Kemudian kategori pendukung berikutnya ada input output voltage, dan yang sedang kami coba perbanyak adalah kategori pendukung before power key press dan post boot SOC seperti itu. Nah, mungkin di sini saya ingin mengajak rekan-rekan alumni mungkin ya sedikit nostalgia waktu pembelajaran pelatihan. Pasti mungkin di sini mengenal yang namanya sistem modul ponsel, ya. Ya kalau sistem modul ponsel sebetulnya terbagi menjadi 2 ya, ada hardware dan ada software. Nah di sini mungkin dari sisi hardwarenya, secara tidak langsung dari sisi hardware ini yang kami maksud di sini adalah mainboard, ya. Ini mainboard atau logic board, ya. Ada yang tahu nggak di dalam mainboard ini? Mungkin rekan-rekan masih mengingat ada berapa kamar sih, ada berapa blok utama yang ada di mainboard. Yang pertama adalah baseband, yang kedua RF, yang ketiga user interface. Betul, ada 3. Ada tambahan nggak? Ya, umumnya kamar atau blok utama yang ada di mainboard itu ada 3 ya. Itu pun yang saya pernah dapat ya ilmunya. Sebutannya yang pertama adalah baseband, kemudian adalah user interface dan RF. Nah, jadi berawal dari situ kami coba kembangkan gitu ya. Kategori apa yang terkait dengan baseband, kategori apa yang terkait dengan user interface, dan kategori apa yang terkait dengan network ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita sudah sedikit mengingat kembali tentang kamar yang ada di dalam mainboard ini gitu ya. Tapi pada intinya begini, pada intinya sama saja ya, mau brand apapun termasuk di iPhone pada intinya memiliki 3 blok utama ya, seperti itu. Cuma bedanya kalau di iPhone si basebandnya itu ada 2 ya, AP prosesor dan baseband prosesor. Nah kalau di Android ini berarti si AP dan si basebandnya itu disatukan ya, seperti itu. Nah,
Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah kita langsung aja contohnya di sini sampelnya Pipo Y16. Di sini SOC-nya menggunakan MT6765V. Tentunya teman-teman sudah tidak asing, MT6765 ini adalah IC platform vendornya dari MediaTek ya, seperti itu. Dan tentunya kalau SOC-nya MediaTek dari mulai RF ya. Nah, ini RF-nya dia juga sama menggunakan MediaTek, berikut juga dengan power manajemennya. Kurang lebih sama dengan Qualcomm, betul ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah nggak tahu cukup atau tidak ya waktunya untuk membahas semua kategori di sini gitu ya, gitu. Nah, tapi contohnya sebagai berikut lah ya. Di sini kita ingin mencoba untuk berdiskusi, ingin mencoba untuk memvalidasi gitu ya. Benar nggak Exe Orion ini dengan tipe Pipo Y16 misalkan kategori LCD, bisa nggak kita sebut sebagai guideline atau panduan? Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan dulu bahwa Exe Orion ini sebetulnya bukan alat analisa, betul ya? Alat analisa kan contohnya seperti apa? Apometer untuk mengukur, voltmeter, ohmmeter ataupun bukan alat ukur seperti pengukuran aktif ya, dan bukan juga sebagai alat eksekusi ya. Jadi Exe Orion ini lebih disebut sebagai apa? Produk edukasi lah ya, seperti itu. Nah, jadi hanya menggambarkan jalur-jalur atau rangkaian yang terkait dengan si kasus tersebut, misalkannya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini saya membuka kategori LCD ya. Di dalam kategori LCD ini teman-teman bisa lihat ada IC yang terbuka. Di sini ada yang namanya SOC ya. Tahu dari mana ini adalah SOC, tinggal klik aja di sini kategori integrated circuit. Nah, ini garisnya dia menunjukkan ke MT6765V ya. Kemudian di sini kita lihat lagi IC yang terbuka, di sini ada ini ya. Kita lihat profilnya, kita sambil klik integrated circuit ya. MT6357CRV. Ini sudah tidak asing, ini berarti main PMIC atau power management utama ya. Kemudian berikutnya kita cari lagi apakah ada IC yang terbuka. Nah, ini ya. Ini ada IC yang terbuka, ini profilnya kita cek di kategori integrated circuit. Di sini markingnya atau kodenya adalah SM5109, seperti itu ya. Nah, kita cek lagi kategori LCD ya. Sudah tidak ada ya, berarti yang berkaitan dengan LCD adalah SOC, kemudian power management, kemudian di sini driver LCD ya dengan kodenya adalah SM5109. Nah, sekarang kita sudah mengetahui IC-IC yang terbuka tersebut, coba kita validasi ya. Benar nggak ada kaitannya kategori LCD ini dengan si IC tersebut? Si IC yang digambar ini tampak terbuka ya, seperti itu. Garis-garisnya terhubung ke sini ya, ke SOC. Nah, tentunya di sini teman-teman mungkin di sini harus kita evaluasi kembali ya, bahwa kategori LCD ini atau kita sebut aja sirkuit LCD ini di sini dijelaskan di dalam color legend ya. Nah, di dalam color legend ya ada yang namanya nama netname TDN0, TDP0 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya seperti ini dan seperti ini gitu ya, gitu. Dari mana sih nama-nama netname ini? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kalau yang sudah terbiasa membuka, menganalisa, men-tracking jalur di skematik diagram. Intinya begini. Betul nggak bahwa rangkaian LCD ini terdiri dari rangkaian analog dan rangkaian digital? Setuju? Setuju ya? Kenapa rangkaian analog? Karena di sini melibatkan power management. Dia ngurus apa? Dia ngurus tegangan kerja. Di sini namanya PIO 18 PMU. Kemudian rangkaian analog berikutnya di sini dia melibatkan driver LCD untuk mengeluarkan tegangan LCM APIE dan LCM APDD. Ini rangkaian analognya.
Dan yang terakhir rangkaian digitalnya itu adalah yang berurusan atau yang dikelola oleh si SOC seperti itu. Nah, berarti setuju ya bahwa rangkaian LCD ini melibatkan rangkaian analog dan rangkaian digital. Ya, untuk cara mudahnya mana rangkaian analog sama digital, lihat aja di sini. Kalau rangkaian analog berkaitan dengan tegangan, kemudian kalau rangkaian yang digital berkaitan dengan si SOC ya, seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita coba ke SOC ya, ke SOC. Berarti SOC di kategori LCD ini dia mengurus bagian digital ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada jalur namanya SCL3 dan SDA3. Tentunya teman-teman sudah tahu ya. Ini sebuah jalur digital seperti apa sih karakteristiknya gitu ya. Kemudian ada LCD reset ya. Kemudian ada DSITE. Kemudian di sini ada bagian kontrol LCD ID1, ID2 dan ID0 serta di sini ada jalur data ya. Seperti itu. Ini semuanya dikelola oleh SOC. Dan satu lagi di sini ada nama jalur kontrol juga ya, LCD bias enable N dan LCD bias enable P seperti itu. Nah, jadi rangkaian dan jalur-jalurnya seperti itu. Nah, di sini kita akan coba validasi ya. Si jalur-jalur tersebut di SOC ya, seperti apa ininya ya, validasinya ya, apakah benar memang dia nyambung atau tidak gitu ya. Di sini kebetulan ada kategori pin out IC ya, ini sebagai kategori pendukung. Jadi caranya tinggal seperti ini ya. Nah, misalkan di sini jalur LCD bias enable N, kita lihat di kita zoom kaki IC di SOC-nya, kemudian kita klik pin out IC ya. Di sini tertera GPIO eksternal 3. Nggak ada tulisan ya. Nggak ada tulisan LCD bias enable N. Kemudian yang enable P-nya juga di sini namanya adalah ketika kita klik pin out IC GPIO eksternal 2 gitu. Nah, nanti kita coba validasikan ke skematik diagramnya ya yang sama. Kemudian di sini ada jalur ini clock ya, TCP nanti akan berpasangan dengan TCN. Nah ini TCN dan TCP, clock positif sama dengan clock negatif. Nah kita ikutin garisnya, kita lihat, kita cek di pin out IC, DSIO clock P. Nah, di sini DSIO CKN. DSIO ini rekan-rekan mungkin tahu ya singkatannya apa? Digital Signal Interface mungkin ya, seperti itu. Nanti ada DSIO, ada lagi yang namanya CSIO ya, kayak gitu. Nah, jadi intinya di sini ketika kita klik di kategori LCD ini, kita coba validasi jalur-jalur tersebut di kaki-kaki SOC-nya. Nah, misalkan ini DSITE ya, di SOC-nya kita cek di pin out ya. Nomor pinnya AE27, nama pinnya DSITE, seperti itu. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ketika kita menganalisa kategori LCD, kita bisa menggabungkan analisanya dengan kategori yang lain, dengan kategori pendukung yang lain. Misalkan dengan pin out IC, tujuannya untuk mengetahui validasi dari jalur tersebut gitu ya. Nah, misalkan ini TDP2 gitu ya. Kita klik pin out IC ya. DSIO D2N. Ini nama pinnya seperti ini. D2N ini berarti data 2 negatif ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggabungkan analisa LCD dengan kategori integrated circuit untuk mengetahui profil IC-nya ya. Nah, sekarang kita coba ke rangkaian drivernya ya. Ini rangkaian driver LCD-nya juga di sini ternyata outputnya di sini utamanya adalah mengeluarkan tegangan LCM APE dan LCM APDD ya. Tujuan utamanya si driver ini, tapi dia memiliki syarat ya. Syaratnya dia ada input pieces ya.
Coba kita cek di kaki pin out IC-nya. Nah, ini P-in dan SW ya. Voltase input dan switching. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Di sini rangkaian driver LCD ini ciri-cirinya jika ada induktor seperti ini disebut rangkaian apa? Buck atau BOS. Rangkaian regulator apa jika rangkaiannya ada induktor yang terhubung dengan input? Ya, rekan-rekan tinggal nostalgia lagi ya. Rangkaian BOS regulator, betul? Ya, karena induktornya terhubung dengan input pieces. Nah, di sini kita validasi di kaki pin out IC-nya, tuh P-in dan SW. Dan di sini ada urat jalurnya, gitu ya, gitu. Kemudian, nah di sini outputnya mengeluarkan LCM API DD dan LCM API EE, gitu ya. Tentunya di sini IC ini tidak serta-merta ya masuk input pieces kemudian langsung keluar. Di sini ada enable ya. Ini enable P berarti untuk yang API DD. Bukan begitu Pak Re ya? Ya. Kemudian enable yang N buat yang mana? API EE. Betul? Nah, ada yang tahu berapa nilai tegangan ini? Enable P berapa? Enable N ini tegangannya ada yang tahu nggak? Ya, mungkin teman-teman sebetulnya sudah paham ya berapa tegangan enable ini. Yang jelas nilai tegangan enable ini akan berbeda dengan nilai tegangan output si LCM API dan LCM API DD. Nah, jadi si jalur-jalur tersebut kita cek di sini enable 1, enable 2. Berarti enable 1 tadi untuk yang enable positif, berarti untuk yang API DD ya, dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada kontrol ya. Kontrol menggunakan protokol I2C, nomor I2C-nya STL3 dan SDA3. Ini berkomunikasi dengan SOC ya. Berkomunikasi dengan SOC. Ya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Pak, ini cuman ngejelasin sirkuit diagramnya saja, hanya menjelaskan jalur-jalurnya saja. Pertanyaannya kapan tegangan ini keluar? Ya, apakah sebelum on-off-nya ditekan atau setelah on-off-nya ditekan? Tegangan ini keluar setelah ya, seperti itu ya. Dan di sini tidak dijelaskan Pak, kapan keluarnya tegangan ini tidak dijelaskan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini tinggal melakukan observasi atau tanya dengan rekan-rekan instruktur atau rekan-rekan senior yang lainnya ya, seperti itu. Nah, kemudian masih di kategori LCD ya. Di sini juga melibatkan konektor ya. Melibatkan konektor ya. Konektor ini sebagai rangkaian apa namanya tuh board to board ya. Ini konektor yang di mainboard nanti akan terhubung dengan konektor yang di LCD. Nah, di sini ada kategori namanya dioda voltage drop. Nah, seperti itu. Ya sudah, klik lagi kategori LCD, kemudian misalkan ini apa nih? PIO 18 PMU. Kita zoom dulu lebih dekat, kemudian kita klik dioda voltage drop. Nilainya adalah 0388. Ngomong-ngomong, tegangan PIO 18 PMU nilai segini masuk tidak? Nilai tegangan kita bandingkan dengan nilai data ya. Nah, misalkan data, nah yang ini nih, yang TDN2, kita klik nilai diodanya 0,4, lebih besar ya. Kalau untuk nilai tegangan di sini lebih rendah, tapi kalau untuk nilai data lebih tinggi gitu ya, gitu. Nah, di sini banyak sekali nilai yang sama. Teman-teman pernah melakukan pengukuran jalur data paling ya, betul nggak nilainya itu rata-rata hampir sama, data negatif sama data itu positif, betul ya, rata-rata hampir sama seperti itu. Nah, jadi demikianlah kita mencoba menganalisa kategori LCD ya, sampelnya kategori LCD yang kita kolaborasikan dengan kategori pendukung seperti pin out IC ya, untuk mencari tahu kakinya. Termasuk juga ingin mengetahui dia tuh jalurnya ground atau NC ya.
Kemudian kita gunakan juga kategori integrated circuit ya. Untuk mengetahui profilnya itu menggunakan IC apa, dan yang terakhir kategori dioda ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk tambahannya ya, misalkan kategori LCD ini ya, si drivernya dia menggunakan SM5109. Ya, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang sudah pada tahu ya bagaimana cara mencari persamaan IC ini ya. Caranya bisa dengan ditekan kontrol klik di sini langsung, atau kita buka di sini di icon cross reference path ya. Tinggal ketikkan aja di sini SM5109, klik enter ya, seperti itu caranya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian bagaimana dengan kategori yang lainnya? Pada prinsipnya sama ya. Misalkan di sini kategori network gitu ya. Nah, kategori network ya. Mungkin yang terbayang di rekan-rekan ini berarti rangkaiannya itu melibatkan apa saja gitu ya. Kan kalau tadi LCD nggak ada kaitannya dengan antena ya, tapi kaitannya dengan konektor. Berarti kalau network itu dia komunikasinya itu menggunakan antena ya, menggunakan antena seperti itu. Nah, karena smartphone ini sebagai alat komunikasi dua arah, betul ya, mengirim dan menerima data, berarti menggunakan media antena ini sebagai yang ini ya, yang mentransmit dan mereceive gitu ya, seperti itu. Sebagai media untuk menerima dan mengirim data seperti itu. Nah, berarti network setuju ya, harus ada wajib terpasang namanya antena ya, seperti itu. Pak, di sini kok ada SOC yang terbuka? Benar nggak sih network itu ada kaitannya dengan SOC? Selama di lapangan yang kita eksekusi apa? Antena, IC RF dan IC FEM atau IC PA gitu. Kok di sini ada SOC ya? Nah, kita buka. Di sini ada MIPI 1 SCLK, MIPI 1 SData, MIPI IO SCLK, MIPI IO SData. Kemudian di sini ada APC 1. Kemudian di sini ada RFIC, BSI seperti ini ya. Data 0, data 1, clock dan enable di kategori network. Sehingga rekan-rekan di sini menghadapi kasus network yang diakibatkan oleh SOC atau jarang? Kebanyakan jarang ya. Dan kalau memang harus SOC-nya kita eksekusi, berarti kita harus konfirmasi ulang dulu kepada user ya, karena resikonya mungkin bisa mati ya, seperti itu. Tapi setuju nggak bahwa rangkaian network ini melibatkan SOC? Kurang kedengaran. Setuju tidak? Setuju ya. Oke, coba kita cek ya. Di sini ada MIPI 1 SCLK, MIPI 1 SData. Tentunya yang berkaitan dengan SOC seperti yang tadi kita bahas, kita bicarakan di LCD ya. Yang namanya melibatkan SOC berarti berkaitan dengan rangkaian digital. Betul? Nah, ini berarti rangkaian digitalnya ya. Cuman ini yang berkaitan di sini adalah network. Coba saya klik seperti ini. Nah, dia kedip-kedip. Kemudian kita lihat jalurnya ke sini. Nah, MIPI SCLK. Oh, dia komunikasinya antara SOC dengan IC ini ya. IC ini apa sih gitu ya? Coba kita klik kategori integrated circuit ya. Nah, namanya ini 5596G ya. Ini kode apa atau plat nomor gitu ya. Nah, bisa kita bantu dengan kategori pin out IC gitu ya, gitu. Di sini tentunya kalau yang warna abu-abu ini disebut dengan ground, yang warna putih ini jalur aktif, yang biru ini jalur NC gitu ya. Nah, di sini yang tadi yang network ya, jalur MIPI, MIPI 1 data, MIPI 1 clock seperti ini gitu ya. SData, SCLK kayak gitu. Ya mungkin bisa dibilang jalur ini
jarang kita analisa ya. Yang kita sering analisa adalah tegangan kerja dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di sini saya mencoba menginformasikan bahwa ternyata network itu juga ada kaitan dengan SOC ya, khususnya di bagian digital ya, seperti itu. Kemudian di sini ada RFIC 0, BSI, data 0, data 1, clock dan enable. Kita klik ini ya. Ini kaitannya dengan apa gitu ya. Nah, ini dia menyalanya ke sini ya. Kemudian kita klik, ini profil IC-nya apa? Kita cek di integrated circuit MT6177MP. Ini berarti profilnya yang rekan-rekan ketahui ini adalah IC RF ya, seperti itu. Nah, berarti kesimpulan di rangkaian network ini ada komunikasi antara SOC dengan bagian FEM atau IC ini, ada juga yang berkomunikasi dengan bagian RF. Ya, seperti ini. Gitu. Ya, namanya juga kan smartphone itu adalah rangkaian hardware, software atau disebut juga dengan alat komunikasi digital ya, gitu. Jadi semuanya juga dikelola oleh SOC. Seperti itu. Nah, ini masih masalah network ya. Kalau kita lihat di sini di color legend ya, color legend ya. Ini inilah bahasa network ya. Mungkin teman-teman kalau lihat bahasa seperti ini pusing atau gimana gitu ya. RF, ANT, PRK, ya seperti ini gitu ya. Nah, ya. Tapi intinya begini ya. Untuk network ini kan network ini kita di sini berurusan dengan operator seluler ya, operator seluler seperti Telkomsel, XL dan seterusnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya yang kita adopsi, yang kita buatkan kategorinya, gitu ya. Network yang kita, atau mungkin di sini saya ingin bertanya dulu, yang rekan-rekan ketahui band atau frekuensi di Indonesia menggunakan band berapa? Ya, menggunakan band atau frekuensi berapa? Nah, di sini saya menggunakan untuk Indonesia setahu saya ya Pak Re ya, bisa menggunakan band 1 dan band berapa? Band 3, betul? Ya, seperti itu. Jadi ini Pipoya 16 ini kategori network yang kami buat menggunakan frekuensi atau band 1. Berarti kalau misalkan Pipoya 16 ini di kategori network ini karena menggunakan band 1 dibawa ke Eropa berlaku tidak? Tidak, karena beda frekuensi. Bisa dipahami ya? Seperti itu ya. Nah, jadi rangkaian network ini di sini kita menyiapkan band frekuensinya untuk Indonesia aja dulu ya, Indonesia. Dan memang idealnya sebetulnya kalau kita membuat rangkaian network ini jangan satu band ya, jangan satu frekuensi, tapi mengadopsi frekuensi yang bagian lokal dan mancanegara. Tapi kalau kita penuhi, kebayang garisnya aut-autan banyak sekali, betul ya. Ini aja baru satu band gitu ya, gitu. Nah, itulah mungkin sekilas tentang kategori network. Dan di sini polanya sama ya, seperti tadi dibahas di LCD ya. Di network ini juga kita bisa melibatkan kategori pin out IC ya, dan kategori integrated circuit. Tapi kalau untuk kategori dioda gitu ya, di sini kita belum ada. Tapi ngomong-ngomong gini ya, biasanya pengukuran yang dilakukan di kategori atau di permasalahan kasus network ini, kita banyak melakukan pengukuran pasif atau pengukuran aktif atau dua-duanya, ya. Biasanya dua-duanya ya. Cuman di sini ada yang ada yang unik ya di pengukuran pasif. Nah, ini misalkan di antena ya. Ini nama jalur antenanya misalkan RF, ANT, PRK antena, ya. Kemudian caranya misalkan seperti ini, klik seperti ini, ya. Garis yang lain akan hidden, ya.
Nah, ikutin dia sambungannya ke sini. Saya ingin coba bertanya, kaki antena ini atau kaki jalur ini ya, menurut rekan-rekan kira-kira nilai dioda mode-nya kalau diukur secara pasif nilainya berapa? Ya? OL atau ground? Kaki antena biasa diukur nilainya berapa? OL apa ground? Ada ground, ada yang nyebut OL. Ya, nanti ukur bareng-bareng aja ya Pak ya. Door prize Pak? Siap. Pak Rey. Ya. Oke ya seperti itu. Nah, Pak, ini sampai jam berapa? Pak Budi, Pak Budi. Selingin nih Pak Budi ya. Selingin nama apa Pak Budi? Selingin dengan tusuk gigi. Ya, biar nggak ngantuk. Tadi kata panitia kita bagi-bagiin aja door prize-nya, biar pada nggak ngantuk. Ya, door prize-nya yang pertama ada apa Bang Yopi? Door prize-nya yang pertama tadi infonya ada. Ini milih sendiri ya? Tadi kayaknya apa ya? Power glue apa ya tadi yang ngomongnya ya? Apa sih tadi ngomongnya? Ada glue-gluenya ya? Cek. Oke, ini ada dari teman-teman Arya Flasher. Arya Flasher. Flux sama Flux juga ya, dua-duanya modelnya beda nih. Oh itu produk sendiri Bang ya? Produk sendiri dari Bang Heri ya, Arya Flasher ya, betul. Luar biasa. Dua. Sepaket nih dapat sepaket. Satu, ya. Kasih pertanyaan tentang materi tadi. Oke. Bisa titik ukur apa tadi gitu ya? Syaratnya di mana gitu. Ini satu minyak rambut, satu apa nih? Salah. Oke. Ini sepaket nih ya. Sepaket produknya Arya Flasher. Arya Flasher dari Bang Heri ya. Berapa pertanyaan Pak Yopi? Dua dulu yang ini. Dua pertanyaan untuk dua door prize seperti ya. Ya, pertanyaannya yang gampang aja ya. Pertanyaannya yang gampang. Orion ini diketuai, dipimpin oleh satu sosok. Ya. Rambutnya gondrong, matanya dua. Ntar, namanya siapa? Berdiri langsung jawab. Ayo, yang depan duluan nih banget nih. Ya. Semangat banget kayaknya. Ya, nggak ngantuk berarti. Nggak ngantuk. Ya, ini. Dengan Bang siapa Bang? Agus. Bang Agus. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan hadiahnya bisa bermanfaat. Ya. Ada kata-kata buat Bang Bayu Timur? Gas terus. Gas terus. Ya, terima kasih. Ada 4 berarti 3 lagi nih. Ya, masih banyak. Yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, nama orang kelurahan tadi yang baru datang. Saya mau kasih pertanyaan. Oh iya, Bang Muklis. Apa singkatan dari NSA? Oke. Yang tadi disebut tuh. Sebentar. Ya kalau orang Bekasi mah harus tahu kayaknya. Hitung dulu Bang ya. Hitung dulu ya. Ya. Berdiri langsung jawab. 3, 2, 1. Weh, Bang Edi nih kayaknya. Bang Edi nih Bang yang depan nih Bang. Singkatan dari NSA. Bukan berarti yang belakang nggak kelihatan ya? CSA, Cellular Solution Academy. NSA. Oh, NSA. Nari. Lupa saya. NS. Nari-nari lah. Tahunya CSA doang, lupa saya. Yang kedua. Yang Siapa? kedua. Itu tuh yang belakang. Sini Ya. Yang belakang. Kalau CSA sudah ditulis di sini. Cellular Solution Academy. Ya. Ipung. Nama dari mana?
Dari komunitas teknisi ponsel pada Rincang. Wih, pada Rincang datang. Pada Rincang. Pada Rincang. Tepuk tangan, Serang. Ayo, jawabannya. Nadia Safira Alia. Betul Pak Denny. Betul Pak ini? Oke, selamat. Oke. Terima kasih Kang. Nadia Safira. Itu nama anak ya Pak ya? Oh, nama anak luar biasa. Iya, yang ketiga. Yang ketiga. Bang Yopi mau silakan. Apa? Oh, saya gampang aja sih. Ya. Gampang yang berhubungan dengan Orion. Di mana lokasi kantor Orion? Langsung. Ini yang ujung banget pisan bener. Set, semangat bener. Oh ya, ini Mas siapa Mas? Fitra Dari mana? dari Parung. Oh, tuan rumah kayaknya. Oke, jawabannya nomor RT RW kelurahan camat. Lengkap ya lokasi kantor Orionnya ya. Yang tahu di mana? Kantornya di Roxy. Betul. RT berapa? RT berapa? Tepatnya di Ruko Roxy nomor berapa Pak? D1 nomor 3132. Oh, Ya, jadi 1B2. yang mau mampir ngopi silakan. Ya, Ntar di ketemu ruko-rukonya Pak Budi. ya? Ya, di ruko. Yang Terakhir, berhubungan dengan tadi dong, materi dong. Pak Budi, dengan Pak Budi. materi Pak Budi. Pertanyaan dari saya, sebutkan tadi kan saya sudah menjelaskan contoh dua kategori di LCD sama network gitu ya. Sebutkan, kan tadi ada 3, sebutkan 2 saja ya. Nama kategori pendukung, silakan. Kategori pendukung di LCD dan network. Ya, silakan yang di belakang. Ya itu yang belakang, yang pakai tas. Yang gendong tas. Nama kategori pendukung ketika buka jalur ini terhubung dengan IC, nama kategori pendukungnya apa, kemudian mengetahui IC, nama kategorinya apa, dan lain-lain ya. Yang nyimak pasti. Minimal 2 ya, lebih lengkapnya 3. Ya, namanya Mas. Kalau lengkap 3 saya tambahin. Dari KTP pada Rincang. Oh, dari KTPT juga. Siapa Bang? Namanya? Husen. Oh, Kang Husen. Silakan dijawab. Ada 2, ada 3. Kalau 3 lengkap saya tambahin. 2 aja. Tadi pertanyaannya ulang. Nama kategori pendukung ya di kategori LCD. Ya. SOC, Power Management, sama RF. Betul salah? Ayo, teman. Oke, jawabannya masih salah. Masih salah. Nama kategorinya, nama kategorinya, ya. Jadi Sambil kategorinya lihat itu lagi di kan sini ada ya. banyak tuh, tadi ada belasan ya. Ketika Jadi, tadi saya membuka kategori LCD ya, saya ngeklik ini tujuannya buat apa? Saya ngeklik ini tujuan untuk apa? Ya silakan, Mas, saya pakai baju hitam, samping topi putih. Oke. Minimal 2, Kategori itu syukur-syukur maksudnya 3 ya. rangkaian di situ ya, di LCD ya. Nama kategori pendukungnya apa di sini? Ya. nama-nama. Denny Saputra dari PTP. Ya. PTP, apa Pak? PTP? Paguyuban Teknisi Ponsel. Oh, daerah mana? Daerah Balaraja. Wow, tepuk tangan Balaraja. Tepuk tangan. Jawabannya. Dua kategori, network regulator sama IC display. Jawabannya masih salah. Masih salah. Hampir betul sih. Ya, lanjut. Itu Hampir yang betul sih. kaos hijau. Hampir Coba. betul sih. Kesusahan nggak Pak Budi? Padahal ada contekan tapi enggak ya. Aduh, gimana sih? Ini ditampilin loh, bukan di laptop aja loh. Betul, ya. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Oke nih. Oke. Yang depan lagi, Ya, sorry. silakan, langsung. Yang depan, yang belakangnya belum ada ditunjuk soalnya. Ayo. Masnya lagi nih. Nama kategori pendukung Ya ya. udah nggak apa-apa lah dia nambah. Ketika kita ngukur bagian LCD, kategorinya apa aja di situ? Baseband, network, sama user interface. Bukan LCD dong, baseband sinyal dong. Ketika tadi Itu udah contekan, tinggal sebut aja loh ini. LC. Kategorinya apa itu di situ? Ini kita lagi cari jalur tentang kategori LCD ya. Kategorinya apa? Betul. Ini sebutin aja.
Kategori. Ya, nama kategori pendukung ya. Ada 3, sebutkan 2 saja gitu ya. Ya, sebutin. Dua. Sebutin salah satu. 2. Network. SD card sama SIM card. LCD light. Wah banyak 4 udah disebut semua. Tinggal baca. Jawabannya betul salah? Betul. Jawabannya betul atau salah? Betul. Kategori. Jawabannya masih salah ya? Kata teman-teman apa? Kata teman-teman salah nggak? Salah. Bagian Oke. apa tadi pertanyaannya? Disimak. Jadi, Nama kategori pendukung. Ya. oke, silakan duduk Mas. Kategori Oke. pendukung loh. Jadi gini, ini saya kasih bocoran, pertanyaan kita ganti. Ya, silakan duduk. Masih salah. Bentar. Tar dulu. Ini Orion itu punya beberapa kategori. Ya. Tapi bukan semua Disebutin. kategori pendukung. Ada beberapa saja bikinan atau kuncian dari Pak Budi Nah. yang ditampilkan. Contoh, nih, before power key press, first boot SOC after power, seperti itu. Terus ada dioda voltage drop. Jadi ini yang dinamakan kategori pendukung, gitu ya Pak Budi ya? Betul. Ya, betul. Oke. Pertanyaan diganti Pak Budi. Jadi sudah angus ya yang tadi ya? Awas. Angus ya? Ganti ya? Pak Ciko yang dapat ya? Selamat. Jadi saya coba jawab dulu ya. Tadi waktu saya menerangkan kategori LCD ataupun network ya, kategori pendukungnya adalah pin out IC. Betul? Ya betul. Kemudian waktu di LCD juga saya tadi ketika jalurnya terhubung dengan konektor ya, saya sebut di sini kategori pendukungnya adalah dioda voltage drop. Ya. Ya, jadi sambil lihat garisnya sambil bisa mengintip nilainya gitu ya, seperti itu. Dan terakhir kategori pendukung berikutnya adalah integrated circuit. IC. Gitu. IC yang terbuka tersebut profilnya apa ya, seperti itu. Oke ya. Lanjut Pak. Satu lagi Pak. Pertanyaannya diganti. Pertanyaannya diganti ya. Nah, kalau rekan-rekan di sini tadi menyimak ya, bahwa di LCD ini ada rangkaian analog sama digital ya. Nah, sebutkan salah satu rangkaian digital di LCD yang Di pakai topi LCD hitam. salah Silakan. satunya di rangkaian Yang digital. pakai topi hitam. Nggak Pakai mau topi hitam kata Pak Jangan Judi. yang sini dong, sekali-sekali sini. Tuh. Oh ya udah. Ya. Ya, silakan. Silakan. Sebutkan salah satu jalur rangkaian digital pada kategori LCD. Nama siapa? Rama Dari mana? dari FTD Depok. FTD Depok. Dekat ya Depok. Pertanyaannya bisa diulangi Pak Budi? Sebutkan salah satu jalur digital pada rangkaian kategori LCD. LCD. Kalau nggak salah sih DSI Digital Signal Interface Output DSIO. DSIO. Oke, jawabannya betul. Betul. tangan, ya. Betul. DSI Digital Signal ya. Oke. DSI. Selamat Pak. Makasih. Thank you. Habis ya. Silakan Pak. Udah closing ya? Belum. Mau closing? Mau lanjut lagi? Apa mau bagi-bagi duit Pak Ciko? Masih mau lanjut? Kali Orion mau Enggak, bagi-bagi door duit prize ya? masih banyak sebenarnya ini. Mau bagi-bagi kaos yang terbaru gitu kan katanya. Kaosnya udah nyampe belum sih? Hah? Udah. Sebut aja nanti kirim. Gini aja nih. Saya ada token estek setahun. Wow, setahun. Kalau beli berapa Pak? Ya murah sih. Berapa harganya itu nominal? 375.000. 375.000 berangkat dari counter ke sini gratis, dapat ilmu, dapat duit. Ya. Berbentuk aktivasi dalam untuk 1 tahun. 1 tahun. Oke. Jadi yang saya mau bagi-bagi 2 aja. Sebenarnya banyak kaos nanti yang kita mau bagi-bagi, nggak apa-apa lah. Nanti sesi selanjutnya aja, tetap kita bagi-bagi kaosnya. Pertanyaan pertama untuk token Orion 1 tahun. Pak Budi. Ayo, free aktivasi setahun. 375.000 kalau beli. Pertanyaan untuk aktivasi Orion 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun gitu ya. Tentang materi ya. Oke. Apa ya pertanyaannya? Syarat kerja. Ya. Ini rekan-rekan ya, mungkin sekarang ini kita sedang mencoba mengembangkan kembali, memperbanyak kembali
kategori ini nih ya, Persebut SOC. Jadi sebelum saya ngasih pertanyaan ya, saya ingin sedikit menginformasikan dulu lah ya. Dua kategori ini ya. Yang pertama Persebut SOC ya. Kemudian yang kedua adalah Bipor Power Keypress seperti itu ya. Nah, untuk Bipor Power Keypress di Pipo Y16 ini ada pasangannya Pak. Pasangannya di sini ada folder block diagram. Nah, ini kalau misalkan kita geser sedikit ya. Geser sedikit. Nah, ini ada block diagram, nama foldernya default power on Bipor Power Keypress. Ini coba kita tarik atau di ini ya, drag and drop seperti itu. Nah, jadi di monitor sekarang ada dua tampilan. Yang pertama ini adalah guideline, kategorinya Bipor, ini blok diagramnya Bipor Power Keypress seperti itu. Intinya Bang, kalau saya pusing-pusing ya, Bipor Power Keypress yang dimaksud ini adalah kan namanya juga di sini default power on, berarti tegangan yang on sebelum on off-nya ditekan. Setuju ya? Seperti itu ya. Nah, itu mungkin tidak akan saya jelaskan nama-nama tegangannya apa saja gitu ya. Mungkin saya nanti perlu bantuan Pak Ray sebagai juri ya, Pak Ray. Pertanyaannya adalah Pak Ray jurinya nih. Ya. Pak Pertanyaannya Ray. langsung ya. Dengan jurinya Pak Ray. Sebutkan dua tegangan ya, 2 atau 3 ya, 2 aja, 2. Dua tegangan sebelum on off-nya ditekan. Silakan ajukan Tegangan apa yang on? Ya. Ini yang pakai handphone biru, sarung biru yang di tengah tuh. Mas, maju Mas. Mana tuh? Sebelah mana tuh? Oh, itu pakai topi jaket hitam. Sebutkan dua tegangan yang on ketika handphonenya sebelum ditekan on off-nya ya. Apa nama tegangan sebelum on off-nya? Apa itu? Ada dua. Kalau salah satunya, dua-duanya itu apa? Nama Sebutin. dari mana? Nama saya Fauzi Ismail dari DPD Tangsel. Wah, dari Tangerang Selatan ya. Siap, tepuk tangan. Jawab pertanyaan tadi. Tegangan apa? Tegangan pibat sama tegangan VPH power sama Dua aja. nggak apa-apa, terusin. Terus. Pibat, VPH power sama phases. Mungkin phases itu VPH power sama aja. Berarti 2 ya. Sama Ada lagi? on off-nya sendiri itu. 3 Tegangan ya. On off-nya sendiri. Oke, jawabannya betul? Oke. Ya. Pak, kasih Pak. Alumni mana? Alumni CSA. Alumni CSA. Tepuk tangan. Yang diajarnya sama siapa? Kasih 2 Pak. Sama Abah Metrik tahun 2022. Sekalian. Lama juga ya. Oh, luar biasa. Ya, terima kasih sini. Ya, selamat dapat aktivasi 1 tahun. Dari Orion. Apalagi Pak Budi? Pertanyaannya 2 Pak Budi. 2. Kan preaktivasi 1 tahunnya buat 2 dari Orion. Ya, satu lagi sebelum kita memasuki waktu Isoma ya. Isoma. Selamat Ya. datang Bapak Aden Age dan Pak Bayu. Ya. Dan juga tim. Dan Kokoh Hakims dari Oh ya, ada Alpha Pak Didi, 2000. ada Pak Didi juga, ada Pak Oke, Jinun. ada Pak Didi, alhamdulillah. Ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya. Oke. Pertanyaan yang kedua ya. Ini sama ya seperti tadi di kategori Bipor Power Keypress gitu ya. Nah, ini di kategori Persebut SOC ada juga blok diagramnya. Nah, ini saya snap ke layar. Oh, ditarik ya Pak, di drag ya. Seperti itu. Dikerek. Dan ada tapinya ya. Jadi si guideline yang sebelah kanan ini dengan blok diagram ini bisa kita koneksikan. Caranya sebagai berikut ya. Misalkan kita zoom ya. Nah, ini namanya EMI PDD2. Saya tekan kontrol.
Nah, dia terkoneksi ke blok diagram ya. Kemudian di sini ada panah atas, panah bawah. Bisa rekan-rekan perhatikan ya. Oh, di sini MIPDD2. Di sini nama IC-nya adalah external bus. Kemudian di sini sambungannya kemana ya? Nah, tambahannya di sini MIPDD2 dia masuk ke bagian ini berarti LPDDR adalah RAM ya, seperti itu. Oke. Itu salah satu demo singkat kita bisa mengkoneksikan kategori Gatland ini dengan blok diagram. Nah, ini saya ingin menyampaikan pertanyaan sebagai berikut, gitu ya. Pipo Y16 ini dia menggunakan SOC-nya adalah MT6765. Kemudian power manajemennya dia menggunakan MT6537. Pertanyaannya ya, sebutkan nama control logic atau nama tegangan perintah ya di SOC yang menggunakan MT6765 minimal dua. Ada dua tegangan perintah di SOC MediaTek MT6765. Angkat tangan. Sebutin. Angkat tangan. Tegangan perintah atau logik. Angkat tangan. Ada dua di MT6575V. 6765V. 6765V. Yes. Ada dua tegangan perintah kan, selain tegangan kerja tadi ada lain tegangan perintah ya atau logik. Nah, ada dua tegangan itu di tegangan perintah. Sebutkan. Ya. Ayo. Langsung di downgrade aja kalau nggak ada yang tunjuk tangan. Pertanyaannya diturunin dulu aja langsung. Ayo, kejar waktu Isoma. Ayo, ini mau Isoma nih. Ada yang tahu apa nama tegangan perintah di SOC MediaTek MT6765 ya? Nama tegangan perintah. Ayo. Hadiahnya apa? Aktivasi. Masih aktivasi Aztec Orion 1 tahun. Oke, silakan yang pakai kacamata. Ya. Ayo cepat. Ayo maju. Ayo. Maju. Jadi untuk analisa ponsel mati total tidak hanya mengukur nilai arus. Ayo dong, harus bisa dong. Bagian perintah atau kontrol logik ya. Harus bisa dong, kan alumni akademi. Ayo. Apalagi ini nama-nama. Berkenalan. Dari NSA. Oh, Dani dari NSA. Sip. Jawabannya langsung. Coba siap-siap Pak Ray sebagai juri. Watchdog sama Sysreset B. Jawabannya betul tidak? Watchdog dan sistem riset B. Jawabannya betul. Betul. Selamat reaktivasi 1 tahun dari Orion. Nanti datanya alumni mana? NSA. Gurunya siapa? Pak Denny Haryadi. Luar biasa. Keren gurunya berarti. Nanti kita data ya. Oke, satu lagi. Ini kaos ya. Ini kaos dari Orion yang terbaru. Mau bikin pertanyaan apa? Saya aja ya. Ya. Kaos 1, ntar habis ini masih banyak, tenang aja. Aktivasi Orion yang 6 bulan harganya berapa? Tunjuk tangan. Yang 6 bulan yang tahu harganya. Tati, nih. Berapa harganya kalau kita beli aktivasi untuk 6 bulan Orion? Harga resmi ya oke. Cek. Hah? Belum saya jelasin rupiah apa dolar. Ya udah, harganya berapa rupiah? Aktivasi Orion yang 6 bulan. 200.000. 200.000. Iya. Ntar lu namanya belum. Sadat dari Bekasi. Dari Bekasi. Alumni mana? NSA. Gurunya siapa? Pak Denny Haryadi. Betul sekali. Oke. Tepuk tangan. Selamat. Ya, thank you. Terima kasih. Oke. Closing. Oke, terima kasih buat rekan-rekan teknisi semua, buat panitia, buat para sponsor, buat sesepuh semua di sini. Kami haturkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ya. Terima kasih banyak buat supportnya ya. Kita ya yang jelas buat panitia juga ya tadi ya. Kita berjumpa kembali insya Allah Orion Goes to Akademi yang ketiga. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Orion. Mantap.
Semoga materi yang dipaparkan oleh tim Orion tadi disampaikan oleh Pak Budi bermanfaat juga sebagai pengingat dari alumni untuk eksekusinya nanti di lahan di tempat kerjanya ya Pak. Betul. Intinya dengan adanya Orion Schematic mempermudah kita untuk menganalisa kerusakan handphone. Iya. Dan jangan lupa Orion juga kasih free buat teman-teman yang datang ke sini. Berapa bulan Pak? Pak Ciko? Berapa bulan free-nya? Berapa bulan Pak Ciko? Buat peserta Pak yang hadir buat ke sini. peserta. 3 bulan ya? Wah setahun mah sama aja dong. Berapa Pak Bayu? Buat peserta berapa Pak? Bagi-bagi Pak tadi Aden. sampai warung Madura kita bagiin. Hah? 7 bulan, emang ada yang 7 bulan? Set. Orang lahiran. Hah? 7 hari. Berapa? Free aktivasi peserta? Sebulan. Sebulan. Oh 3 3 Yaudah, bulan. tiga. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Orion lagi. 3 ya. Oke. Kalau Terima beli kasih. berapa? 100 ribuan tuh ya Pak? 90 ya 100 ribuan. Wow. Terima kasih Orion. Oke.